Assalamualaikum teman-teman. Yuk kita belajar pembelajaran tematik C, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, pembelajaran 4 sampai dengan 6 tentang hewan dan tumbuhan di sekitar lingkungan rumahku. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Kenampakan alam dan pemanfaatannya. Kalian simak 3 gambar berikut ini. Menurut kalian, gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar kenampakan alam atau bisa juga kita sebut bentang alam. Kenampakan alam atau bentang alam adalah pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi, bisa jadi pantai, dataran tinggi, dataran rendah, sawah, sungai, dan lain-lain yang sekaligus merupakan satu kesatuan. Materi kali ini kita berfokus ke pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. 1. Pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Akan tetapi ada pula pantai berupa tebing yang curam. Indonesia merupakan negara kepulauan. Oleh karena itu, Indonesia memiliki banyak pantai. Ada beberapa macam pemanfaatan pantai. Di antaranya budidaya ikan laut, udang, dan cumi-cumi, budidaya rumput laut, pertanian garam, dan perkebunan kelapa. Pantai juga dimanfaatkan untuk pasar ikan, pelabuhan, dan tempat wisata. Mata pencaharian masyarakat di daerah pantai yaitu nelayan, peternak ikan laut, petani kelapa, petani garam, penjaga pantai, penjual souvenir, dan lain sebagainya. 2. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah dimanfaatkan manusia untuk keperluan di berbagai bidang. Yang pertama, pertanian. Contoh hasil pertanian di dataran rendah yaitu padi dan tebu. 2. Peternakan. Contoh hewan ternak di dataran rendah adalah ayam, itik, sapi, kambing, dan air tawar. 3. Perkebunan. Contoh hasil perkebunan di dataran rendah yaitu karet dan kelapa sawit. Juga di bidang perumahan dan industri. Mata pencaharian penduduk di dataran rendah sangat beragam. Contohnya petani, peternak, pedagang, pegawai perusahaan, dan pekerja di bidang jasa seperti guru, dokter, perawat, arsitek, tukang bangunan, dan lain-lain. 3. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 200-600 meter di atas permukaan laut. Berikut pemanfaatan dataran tinggi. 1. Perkebunan. Contoh perkebunan di dataran tinggi adalah teh, kopi, dan kina. 2. Pertanian. Di daerah dataran tinggi yang dibudidayakan biasanya adalah sayur-sayuran. Yang ketiga, peternakan sapi perah. Udara di sekitar dataran tinggi terasa sejuk dan dingin, sehingga sering dimanfaatkan di sektor pariwisata. Mata pencaharian masyarakat di dataran tinggi adalah sektor pariwisata, pekerja perkebunan, petani,
peternak, dan lain sebagainya. Sekarang kalian tahu bahwa kenapa kan alam dan sumber dayanya sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Oleh karena itu, kita memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam. Hari ini kita berfokus pada hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Kita memiliki hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Kita berhak memperoleh udara segar dan memanfaatkan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita juga wajib memanfaatkan tumbuhan dengan bijak dan merawat tanaman dengan cara menyirami dan memberi pupuk secara teratur. Menurut kalian, apa yang sedang dilakukan kedua orang ini? Ya, mereka berdua sedang melakukan wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Dalam wawancara, ada orang yang mewawancarai, yang kita sebut sebagai pewawancara. Dan juga ada orang yang diwawancarai, yang kita sebut dengan narasumber. Sebelum kalian melakukan wawancara, kalian harus membuat daftar pertanyaan. Ciri-ciri pertanyaan yang baik adalah sebagai berikut. Pertanyaannya harus sesuai dengan topiknya. Bahasa yang kalian gunakan adalah bahasa Indonesia yang benar. Pertanyaannya diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi jawabannya bukan ya dan tidak. Pertanyaan tersebut harus menggali lebih banyak informasi. Pertanyaannya harus fokus atau tepat sasaran. Dan antar pertanyaan berkesinambungan. Sekarang Bu Aulia akan menjelaskan keterampilan sebelum melakukan wawancara. Yang pertama, kalian harus membuat janji dan meminta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Yang kedua, tunjukkan kesan yang baik, misalnya dengan datang tepat waktu. Yang ketiga, berpakaianlah dengan sopan. Keempat, kalian harus berbicara dan bersikap dengan santun. Yang kelima, siapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Yang keenam, pertanyaan yang baik mengandung unsur adiksimba. Adiksimba itu singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketujuh, kalian harus berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Selanjutnya adalah keterampilan ketika sedang melakukan wawancara. Yang pertama, kalian harus memperkenalkan diri sebelum wawancara. Yang kedua, kalian sampaikan tujuan wawancara. Kemudian, kalian mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Juga cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran narasumber. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Selanjutnya, kalian sebutkan nama narasumber dengan lengkap. Bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Selanjutnya, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber. Yang kedelapan, hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. 9. Hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Juga hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Hormati petunjuk narasumber. Hindari juga pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Dan kalian harus mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Selanjutnya adalah keterampilan ketika setelah selesai melakukan wawancara. Yang pertama, kalian mohon diri atau berpamitan. Kemudian ucapkan terima kasih karena narasumber telah berkenan untuk diwawancarai. Yang ketiga, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Sekarang waktunya tugas praktik wawancara.
Tugasnya berupa lakukan wawancara sederhana dengan saudara atau ayah atau bunda tentang kegemaran atau hobi mereka. Pilih salah satu ya, bisa saudara kalian, bisa ayah atau bunda. Salah satu saja. Susunlah kegiatan wawancaramu pada format berikut ini. Yang pertama, topik wawancara. Topik wawancaranya tadi adalah hobi atau kegemaran dari narasumber. Kalian tuliskan juga nama narasumber dan nama pewawancara. Kemudian kalian tuliskan daftar pertanyaan dan jawaban dari narasumber. Daftar pertanyaannya minimal 5 pertanyaan ya. Terima kasih, tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa selalu makan makanan bergizi, olahraga teratur, dan sholat tepat waktu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.